One Kawan TV1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ada yang mau pemilu? Ada yang mau pemilu? Kalau timnya Anies? Sorry ya, saya tanyanya langsung aja. Karena memang buat Jokowi Widodo 2024 ini itu biasa membeli. Gak disangka dia harus menang. Nggak ada kamu kalah. Ya. Nggak ada. Sekarang nggak ada. Jadi kalau teman-teman di sini masih mau pemilu ya Allah, nggak apa-apa, silakan aja. Mau dukung Anies bagus juga, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi saya ingetin aja, tidak ada kamu kalah buat Jokowi Widodo. Ya, tidak ada. Pak Edi, agak dekat. Dekat ini. Jadi kemarin Tirto.id itu bikin liputan bagus banget 22 halaman dan tersebar saya kira di grup WA. Bagaimana institusi pemerintah bernama Polri, ya, Polri itu terlibat sangat aktif dikomandani langsung oleh Kapolri dan Wakapolrinya. Itu A sampai Z. Saya sarankan yang langsungnya cari di barang Tirto.id itu supaya kita tahu. Saya ingin bilang bahwa dari ujung-ujung sudah mereka siapkan berbagai kecurangan kejahatan pemilu. Maka dari saya tanya mau pemilu, belum apa-apa. Tapi kalau masyarakat mau sih saya pasti enggak. Ini tidak ada bentuknya paham dan saya mau pakai helm lagi Itu yang paling penting saya kasih ingat aja bahwa nggak bisa karena buat mereka tahu kalau sampai kalah mereka tidak. Jadi bukan cuma kata Menteri Kominfo yang baru ya, si Adi Susiadi yang terwujud ngomong orang Jawa Tengah ngomong kalau kalah di Desiara itu betul sekali. Bagaimana mereka tahu Jokowi Widodo itu sebabnya yang mereka ada penghargaan para senior tentara jenderal mohon maaf di Tirto.id itu juga disebut-sebut tentara pun TNI itu dilibatkan. Tadi pada pembukaan Profesor Mas Harto Pak Harto bilang Gen Solo, jadi apa tadi itu memang Gen Solo luar biasa, ada semuanya. Jadi mohon apa ya, Kang Deni dari Bandung tadi sudah konkret, ya, mendengar orangnya. Memang nggak bisa akhirnya akan fisik. Kalau pelaporan foto, video segala macam dilaporkan melapor kemana? Bawaslu sudah sama dia. KPU apalagi MK, Jadi MK kata Tirto.id lagi ya saya bilang Tirto lagi. MK sebuah lembaga yang sangat sakral dan terhormat itu bisa dibawa kendali L1. Itu luar biasa sekali. Saya kira saya yang punya mesti bisa lagi itu Tirto.id kita baca-baca bagaimana pelaksanaan. Itu aja. Baik. Sebelum kita lempar, kalau saya menangkap dari beliau ini, sebenarnya setuju pilpres atau pemilu, tetapi karena melihat kecurangan itu masif, ya, baik dari Polri terutama. Tetapi gini Kang Edi, andai kata kita lihat berita terakhir ini di Palestina, itu tentara diteriak-teriaki anak-anak orang-orang Israel dan banyak ribuan sekarang mundur tidak mau mengikuti perintah pemerintah Perdana Menteri. Nah, apakah kita tunggu? Kita lihat ada teriakan-teriakan dari masyarakat kepada polisi yang sudah tidak netral ini akan terjadi. Kalau itu terjadi, berarti kan mungkin bisa saja gitu. Tapi kita lihat tanggapan dari para panelis kita. Mungkin kami mulai dari Pak Ayat dulu sebentar. Misalnya saya. Kalau aturan ya, kalau saya satu aja. Ya kalau kita bicara pemakzulan, jangan berpikir pilpres. Karena kalau pilpres berarti pemakzulan nggak berlaku. Jadi kalau saya nggak usah berpikir pilpres 2024, yuk wujudkan ini. Entah bagaimanapun caranya. Entah melalui DPR, melalui hukum. Nah, yang punya pasukan seperti Kang Dedi, ya, dan yang lain, ayo bergerak sama-sama. Insya Allah, saya punya keyakinan
kalau itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tidak mungkin walaupun waktu berkejaran dengan waktu. Jadi itu aja. Karena kalau masih berbicara, masih berpikir Pilpres 2024, percuma ada gerakan petisi 100 untuk pemakzulan. Jadi yuk kita fokus ke situ. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayat. Baik, mungkin Pak Marwan mau jalan bisa sebentar, mau nanggap dulu pertama. Iya, mohon maaf saya kebetulan ada acara di Percetakan Negara, urusan pemilu tanpa Jokowi itu judulnya. Ya mudah-mudahan itu juga bisa nanti menambah barisan perlawanan agar kemakzulan itu akhirnya memang benar-benar terjadi. Ya, jadi pada prinsipnya sebetulnya ini salah satu dari sekian acara yang memang kita akan terus lakukan, dan jangan pernah pesimis untuk bahwa itu tidak mungkin terjadi ya. Saya sudah sampaikan tadi, harapan kita dengan statementnya Bu Megawati yang seperti tanggal 27 November yang lalu itu menjadi indikator bahwa prospek akan adanya proses pemakzulan di DPR itu akan segera dimulai. Ya, ini harapan kita. Dan karena itu mari kita terus dorong ya. Kita harap tuh PDIP juga konsisten dengan prinsip wong cilik misalnya. Ini kan yang jadi korban rezim ini banyaknya wong cilik. Tadi Pak Antoni sudah menyebutkan juga tentang kemiskinan yang bertambah. Jadi karena itu mari terus kita berkampanye, dan ini bukan memprovokasi tapi adalah sosialisasi dan penyadaran bahwa kita harus menjadi negara yang berdaulat, dan bahwa kita tidak mau menjadi orang-orang yang terus dipecundangi oleh rezim yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya pamit duluan. Ya, terima kasih. Baik, ini jawaban kejelasan dari Bapak Marwan. Pak Antoni nggak ada? Ya Pak. Iya. Baik, sebelum konferensi pers, mungkin kami persilakan Bapak Rizal. Tadi Pak Antoni nggak kelihatan. Pak Antoni ada di ruangan? Lagi di luar. Apa lagi? Lagi di luar dulu. Iya. Baik, kami persilakan Bapak Rizal Fadilah. Pertama, seperti revolusi Prancis itu diawali dengan pernyataan "L'État c'est moi", negara adalah aku. Tapi ketika sudah ada penegasan negara adalah aku, maka itulah awal dari runtuhnya kekuasaan. Dan Presiden Jokowi ini sepertinya sekarang sudah menyatakan itu "L'État c'est moi", adalah negara. Maka ini menjadi momentum atau keyakinan kita bahwa perubahan di kemakzulan sendiri akan terjadi di depan. Yang kedua, kita harus percaya kepada generasi muda. Kita seperti itu perubahan-perubahan yang terjadi itu diawali oleh mahasiswa dan muda. Tapi kalau kita menunggu juga tidak akan dalam posisi yang bisa frustrasi. Oleh karena itu, meskipun kita ini orang-orang tua, mari kita buat model gerakan hati-hati dan ini untuk perubahan. Jadi kita dari orang-orang tua kami menjadi model dari gerakan baru dalam perubahan politik sekarang. Jadi kalau usah menunggu dari kaum muda, tapi kita yakin kaum muda itu tidak diam, sekarang menyiapkan diri untuk melakukan aksi perubahan. Yang ketiga adalah kita mencari pintu masuk. Kalau ada proses hukum yang juga kita lakukan, itu adalah pintu masuk untuk kekuatan magnet politik. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri,
itu soal ijazah yang tidak jelas. Kemudian sekarang ada proses-proses mencoba untuk menggali tentang kesalahan-kesalahan hukum atau pembuktian hukum dari keberadaan ijazah itu palsu, asli dan sebagainya. Saya kira itu pintu masuk gitu ya, langsung bisa menusuk. Maka perlu ada respon dari kekuatan-kekuatan masyarakat untuk itu menyuarakan, ya kan? Selesai di proses hukum. Bagaimana menjadikan pengadilan itu menjadi pengadilan rakyat, gitu. Itu yang penting untuk kita terus gaungkan supaya ada titik lemah yang bisa merontokkan. Nah, termasuk juga untuk masuk lain adalah soal tadi kita singgung dengan nepotisme. Ini sudah ramai nih, serangan kepada Gibran, serangan kepada keluarga, itu sudah ramai. Dan revisi syarat 100 akan masuk ke ruang hukum. Tapi itu jadi kekuatan magnetik bagi gerakan politik. Itu supaya jangan jadi frustrasi kita atau muncul ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Jangan, biarlah proses hukum berjalan, tapi itu menjadi kekuatan magnetik untuk penggalangan kekuatan yang lebih lanjut. Jadi sudah akan terbukti, kalau saya yakin soal nepotisme ini akan terbukti. Flavornya, pelakunya Anwar Usman, media flavornya yang membantunya itu bisa memahami yang berusaha 3 orang itu, atau juga Gibran. Kita akan bawa Gibran sebagai media flavor, dan yang disebut Dun flavor yang menyuruhnya itu Jokowi. Jadi di dalam hukum ada yang disebut dengan denomen, penyertaan, bahwa pelaku itu bisa pelakunya, bisa yang membantunya, dan bisa yang menyuruhnya. Saya kira itu masuk di ruang keluarga semua. Oleh karena itu kita akan yakin kalau nanti petisi 100 langkah ke sana, maka itu akan terbukti secara hukum. Namun jangan berhenti di hukum, karena prosesnya kita tahu semua. Itu jadikan magnet kekuatan politik untuk makin bergerak politik yang mungkin karena kita ini banyak itu orang tua yang dijadikan gerakan juga gerakan hati-hati, gerakan ini untuk perubahan politik di Indonesia ini. Terima kasih. Luar biasa ya. Kita tahu bahwa Bang Rizal ini termasuk salah satu tim yang gigih ya, membuat suasana ijazah palsu yang tadinya dibikin remang-remang semakin makin jelas dengan beberapa orang pejuang kalau kita ikuti di pengadilan negeri itu. Insya Allah ini ada sebagai pintu masuk kata beliau. Dan yang lainnya adalah memang adalah masalah kejahatan di MK. Itulah yang kita dorong untuk dimulai di DPR. Mengapa? Karena memang sudah ada yang memulai, yaitu dari salah satu anggota DPR, itu juga sebagai pintu masuk juga. Baik, karena waktu sudah siang, kita belum makan, kami berikan kesempatan nanti tanya dari para wartawan, para pers, media, setelah mungkin sedikit lakukan untuk preskon ya, sedikit membacakan mungkin preskon dari panitia. Kami silakan, siapa? Ya, silakan Pak Rizal, Pak Rafil. Baik, Ibu Bapak, kita sampai kepada pemerintah. Saya bacakan untuk klarifikasi dulu ya. Nanti bisa langsung ditanyakan. Jadi kita siapkan tadi dari pembicaraan setelah disampaikan tadi oleh ya, ini kita judulnya untuk saya adalah revisi 100 penegak kedaulatan rakyat, menuntut DPR segera memajukan Presiden Jokowi. Sejumlah tokoh nasional dan daerah yang tergabung dalam revisi 100 penegak kedaulatan rakyat bersama para pendukung berasal dari kalangan ulama, cendekiawan, purnawirawan, emak-emak, dan berbagai aktivis. Pada hari ini, Rabu 29 November, telah melakukan pertemuan silaturahmi dan konsolidasi di Gedung 245 Jakarta Pusat. Acara tersebut merupakan kegiatan lanjutan revisi 100 sebelumnya, yakni pada akhir Juli 2023 yang saat itu telah mengajukan 2 tuntutan utama revisi 100 kepada DPR dan MPR.
Kedua tuntutan tersebut adalah pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 untuk segera memproses pemanggilan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional ataupun argumen berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah lepas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Itu tuntutan yang telah disampaikan. Ya, dari perkembangan situasi politik nasional akhir-akhir ini dan berbagai ungkapan yang disampaikan para pembicara saat silaturahmi pada hari ini menyepakati antara lain pertama 10 alasan pemanggilan yang telah disampaikan melalui Revisi 100 pada tanggal 20 Juli 2023 ini tidak hanya di masing-masing bisa dibaca yang kedua lagi ya semakin diperkuat dengan adanya perkembangan baru pelanggaran Jokowi berikutnya untuk hal tersebut Revisi 100 mendesak agar DPR memanggilkan Presiden Jokowi sesegera mungkin agar pemilu 2024 bisa berjalan secara fair. Kedua, Jokowi jelas terlibat dalam intervensi terjadinya pelanggaran etika berat oleh Anwar Usman Habib Ifatnya mantan Ketua MK yang dipecat oleh MK dalam merekayasa putusan MK nomor 90 SC 2023 untuk guna meloloskan putranya Gibran telah melanggar MPR nomor 11 tahun 2007 pasal 17 ayat 6 Undang-Undang nomor 48 tahun 2008 dan melanggar pasal 22 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dengan pelanggaran ini Revisi 100 akan segera melaporkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Jokowi, Anwar Usman dan Gibran. Ketiga, diduga ada dugaan KKN yang melibatkan Presiden Jokowi yang melebihkan uang negara dalam memperpanjang izin usaha atau IUPK tambang Freeport hingga tahun 2061. Demikian kami sampaikan usaha akan dilakukan oleh Revisi 100 sebagai penegak kedaulatan rakyat serta kewajiban terhadap upaya menyelamatkan bangsa dan negara wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jakarta, 29 November 2023. Badan Pekerja Revisi 100. Saya berkeberatan dan sudah ada. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Safril. Ini tadi ada press release dari acara kita pada siang hari ini. Dan kami persilakan pada media, mumpung masih ada Pak Harto, kita lihat masih ada Pak Slamet, mungkin bisa bantu menjawab. Ada Pak Sukri, ada masih lengkap Pak Doni, Pak Rizal, Pak Yayat, dan sebagainya. Kami silakan. Dari mana? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya yang dari Radar, Pak. Ini sebenarnya banyak sekali hal yang begitu sangat. Dari mana, Mbak? Di Radar, Pak. Radar Indonesia. Radar Indonesia. Panjang, Pak. Jadi artinya begini, saudara dan saudara semua, kita ini manusia. Manusia itu harus dimanusiakan. Yang arti pada ini kami sudah sangat merasakan, apalagi harus tahu. Kami sebagai media sebenarnya sangat mendukung. Tapi terjadi banyak hal yang tidak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan. Dan kali ini kami sudah berorasi, saya berkata, Cina bangsa harus minta maaf pada ulama. Itu bukan main, saudara. Palestina itu sudah sangat menjadi peringatan dari Al-Quran. Dari Allah SWT. Bagaimana kita manusia ini tidak bisa melihat bahwa seorang Jokowi itu adalah baik. Begitu juga dengan Megawati. Kita memahami beliau sebagai pemimpin. Tapi kalau caranya yang salah, harus kita bantai, harus kita selesaikan seperti PKI waktu itu. Mungkin kalau Harto sebagai presiden pada saat itu, beliau kita harus mengingat jasa-jasanya selalu. Jadi hati ini terbuka, Pak. Kami media menyampaikan
dan kami memiliki bukan hanya pernyataan tapi pernyataan. Pertanyaannya adalah, how your heart is so really not open with that? Kenapa hati kamu tidak terbuka? Saya bilang pada Pak Pak, semoga Bapak menjadi salah satu orang yang bertobat sebagai tobat orang-orang soleh. Dan apapun yang terjadi pada saya, hari buruk dan semuanya sedang berorasi tidak sia-sia, dan insya Allah Allah subhanahu tidak good. Dan kami selalu berada di garis kebenaran, yang namanya adalah sunatullah, yaitu adalah sunatullah wal jamaah, seperti Habib Rizik sampaikan selalu atas keberadaan beliau. Dan sekarang Pak Sultan dan masih lagi hal-hal yang begitu sangat berbahaya. Sunatullah wal jamaah, insya Allah dengan ridho Allah SWT dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita bisa selalu bersama sampai jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar, merdeka. Ya. Ya, ini media yang sudah berjuang memang luar biasa ya. Mungkin ada yang lain, media yang lain biar sekalian jawab. Ya, silakan mungkin Pak Bedul dari 1K1 TV 1. Ya. Saya mengusulkan, sebenarnya saya ini ada di luar Presiden kembali kepada Pak dan saya lihat penerapannya kenapa nggak krisis fokus nggak butuh, tapi dengan cara yang prinsipnya sama. Saya kasih contoh. Nah, jadi harapan seperti itu, coba. Boleh nggak? Maksud saya kita peduli masalah dan kita jika mau egois masing-masing, kita tujuannya sama. Itu isinya ayatnya. Kalau tadi pertanyaannya bisa nggak kita nyatu? Iya. Ini memang media ini karena meliput di mana-mana, itu tidak sekedar mau meliput aja sekarang. Memang sudah menjadi pejuang semua media ini. Maka itu ada YouTuber perjuangan terdiri dari puluhan dari YouTuber dan kita harus dukung. Jadi mohon sabar, apa yang diusulkan saya kira akan dijawab oleh pertama Pak Rizal Fadila dulu. Mungkin silakan, mungkin Pak Sukri nanti mau menanggapin juga apa yang disampaikan. Ayo Pak Rizal, silakan. Saya kira dirinya bersama ini ada satu kekuatan bersama. Begitu. Itu sebetulnya kita melihat masing-masing kekuatan ini adalah energi yang akan kita satukan menjadi sinergi, yang menjadi sesuatu yang akan menjadi kekuatan bersama. Jadi perlu waktu dan kelihatannya sekarang insya Allah harapan itu juga yang sedang kita upayakan komunikasi dari jaringan yang kuat. Jadi sekali bahwa sekarang sudah mulai energi kita sama-sama jadi kami tinggal itu menjadi PR bukan dari 100 kilo, 100 kita jadi kumpalan sendiri yang kita aliansi, tapi di 100 juga menjadi bersatu bersama. Saya bisa mengatakan ibu dan bapak. Mungkin no. Apa adanya? Ya, ada dua poin yang penting. Tadi ada yang mengatakan action. Ini petisi ini final. Coba Bapak baca lagi. Petisi ini final. Maju kan Jokowi. Kalau Jokowi sudah maju terus ngapain itu? Udah selesai, tinggal beberes. Itu kan. Buku ini adalah harusnya final. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat dari badan kerja ini ada sebuah perkembangan yang luar biasa, yang sebetulnya juga menguntungkan kita. Sehingga yang dimaksud action itu paling tidak petisi 100 tadinya akan membawa lebih banyak lagi gerbong sebagai pendukung-pendukung, dan kita akan juga menagih janji ke DPR MPR. Karena waktu itu kita datang diterima cuma 1 orang, ya kan? Itu pun dari DPD akan disampaikan.
Kalau bicara akan disampaikan harus ada jawaban. Apa jawabannya? Nah sekarang kita mestinya nanti, yang ini teman-teman ya dari Badan Pekerja nih, sedepan segera akan mengagendakan untuk menemui lagi teman-teman kita di Senayan sana supaya mau menerima kita petisi 100 yang sudah ditambah dengan catatan daftar buruk, daftar hitamnya Jokowi. Tadi sudah menambah tuh 50% perkiraan saya. Nah, ini ada suasana yang sebetulnya sangat tepat kalau ini dilakukan. Dulu kita datang ke sana, yang namanya partai ini semua kompak, ya kan? Ya walaupun ada dua kubu yang jelas dulu waktu itu, tapi sebenarnya ya kompak-kompak juga lah di dalamnya. Kalau sudah bicara undang-undang paling cuma 1-2 yang mau keluar. Itu dulu waktu kita menyerahkan ini. Sekarang sudah lain lagi ceritanya. Ketika Pilpres terbagi 3, Gibran masuk dan lain sebagainya, tadi dibalik Pak Marwan bahwa bagaimana Ibu Mega marah-marah segala macam, kan sudah berubah, suasana politik di sana sudah berubah. Kalau petisi 100 datang lagi, BP kita Badan Pekerja akan memperbaharui, menambah daftar kebusukan, jangan-jangan ceritanya lain. Itu maksud saya. Kita akan action ke situ, actionnya itu dulu. Bayangin tadi yang katakan Pak Rijal, itu bisa masuk ke sini, walaupun baru disebut dugaan. Apa-apa. Sekarang semua juga, apapun namanya ya, mau seperti apa benar tidak, rakyat yang waras maksudnya, itu semua pasti. Ini pasti yang dikatakan siapa ini benar nih tentang Jokowi brengsek ini. Yang ini juga benar, semua benar. Gitu. Jadi saya berharap BP tentu saya termasuk dalamnya segera melakukan itu karena ada suasana politik di sana yang sudah berubah. Mudah-mudahan kita nggak sulit Pak untuk mempersatukan ini segala macam. Mempersatukan perlu. Kalau kita mau people power itu harus bersatu. Gimana kita mau people power kalau bersatu? Tapi kalau ini bisa diterima DPR MPR catatan ini selesai, mereka biar kerja, enak aja gaji gede, kita tuh sampai tahunan kerja. Ya untuk para wartawan, saya juga kaget senang sekali ya, tapi kaget juga gitu. Ada wartawan yang memberikan orasi, mengingatkan kita semua. Ya biasa wartawan bertanya, ini satu tanda bangsa ini, negara ini udah dikelola oleh para bandit-bandit. Wartawan aja sudah bicara seperti itu. Wartawan itu punya kode etik. Wartawan itu nggak bisa orasi seperti tadi itu nggak bisa. Saya tahu persis karena saya sudah biasa bergaul 20-an. Saking keselnya, saking brengseknya, itu tadi. Ya, saya setuju aja nggak ada masalah. Ya, tadi gua ada yang mengatakan dia, ayo kita berikan ini segala macam. Tapi coba karena petisi 100 sudah keluarkan buku ini, ada panduannya secara konstitusional segala macam. Langkah dulu ini, setelah itu next ya kita siapkan lagi seperti apa. Ya, mohon. Ya. Baik, karena sudah siang ya, kita mohon saya kasihan ada yang belum sholat, belum makan. Ya, baik. Dari mana Pak? Oh enggak, mestinya ini tinggal media, tinggal jawab. Ini tinggal ya baik, sebentar Pak, silakan Pak, silakan. Sebentar Pak. Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Semoga kita paling manusia paling mulia di muka bumi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan umatnya tiada istiqomah di atas jalan. Yang kita sampaikan singkat saja Pak. Saya masih ingat betul ketika tahun 98 saya ada di DPR. Yang demo di depan DPR itu
ini ada pembimbing arti juga. Itu paling ribuan orang, nggak sampai puluhan ribu apalagi bisa 1.000. Tapi kenapa kita dengan mudah menjadikan dan menduduki di DPR? Bapak tahu begini, ada yang bukan pintu Pak, pakai preman dan kelihatan pelatih, pandangannya disuruh pulang, kursi disuruh pulang. Sekarang Pak, yang ingin memberikan Pak Harto dari Sabang sampai Merauke, kita aja nih, teman petisi 100 atau 3 bulan katanya ini. Gaulnya masih seperti sekarang. Jadi memang harus ada kekuatan tahan perahu dan kami. Pak Yaya, saya kira tahu lah ya Pak, siapa mereka. Tapi jangan dengan Pak Yaya. Tapi kok kondisi seperti ini Pak? Memang kita ini harus diharapkan kalau nggak bisa. Kita bicara. Pada ini cuma 1 orang. Pokoknya kan, yang berada itu bisa 1 orang. Enggak begini. Memang ada perkembangan yang lebih baik sekarang. Megawati tidak suka dengan Jokowi. Apakah yang diharapkan oleh hari ini? Jangan terlalu dihadap. Sebab mereka sedang satu kubu. Kalau kita terlalu berharap, kan cuma banyak. Ya, untuk itu saya mohon menegakkan bisa melobi kepada para anggota TNI aktif ya yang masih memegang kekuasaan terutama kolor itu dilakukan mereka itu supaya mereka menurut kita nggak ada dari kawan-kawan tadi Pak nggak ada kecuali tangan kami dengan saya di sini ya yang dulu saya tapi tangan kami kita ada tapi itu sedikit sekarang semua Indonesia mereka demikian Pak. Baik Pak. Jangan terlalu bermimpi ketika TNI tidak mendukung kita karena mohon maaf bukan sia-sia tapi itu barangkali agak terlalu sulit. Baik. Bila ada media Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira ini PR ya bagi petisi 100 dan kita semua. Sebelum kita akhiri, ini saya tadi sudah sampaikan ada Pak Sukri. Apakah kira-kira Jogja itu menunggu komando atau punya narasi sendiri Pak Sukri? Sebentar dari pertanyaan. Silakan Pak Sukri, sebentar. Baik, terima kasih. DIY pada konsepnya sanggup juga melakukan gerakan, tetapi barangkali sistem lain perlu juga ada komando bersamaan di antara kita semuanya agar kita bergerak bersama, serta bersama dan itu lebih baik. Ya, terima kasih Pak Sukri. Beliau ini adalah tokoh Jogja, saya tahu persis ya. Beliau ini mungkin tidak tahu saya ini murid SMA beliau, MUHI ya. Luar biasa. Tetapi tuanya sekarang hampir sama, ini berarti awet muda. Baik, saya kira mungkin itu saya tidak menyimpulkan. Tunggu langkah-langkah berikutnya atas usulan-usulan dan rekomendasi para tokoh di petisi 100 yang tentu akan melakukan bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang lain karena terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam 2-3 hari belakangan ini, terutama sikap terhadap pemilu itu. Tapi kita optimis, insya Allah yang jelas Indonesia akan selamat. Maksudan dan penjarakan Jokowi. One Kawan TV 1